Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang ikhlas dalam berzikir. Ingat, ikhlaskan dalam menjalankan zikir, jangan punya pamrih apa-apa, jangan punya keinginan pengen bisa sesuatu. Laksanakan zikir karena memenuhi perintah Allah, waskurullaha kasiro. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, banyak menurut Allah tak terbilang menurut manusia. Di akhirat saja sehari sama dengan 500 tahun di dunia, dan jangan mengeluh waktu zikir. Jangan membuat kalkulasi, zikir segini selesai segini jam, sebab dalam zikir itu tak bisa dikalkulasi. Hitungan penetapan itu hanya agar seseorang itu istiqomah, walau di dalamnya menyimpan banyak rahasia. Tapi jangan mengkalkulasi zikir dengan hitungan jam dan ketetapan waktu. Sebab Allah sendiri membuat penekanan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rizki dalam artian umum, sebab rizki itu bukan cuma harta, tapi juga waktu, kesempatan dan berbagai macam. Itu dengan arah yang tak dapat diprediksi, dihitung, dihisap, makanya ada istilah tokyul wakti, atau melipat waktu. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mikroj ke langit 7 sampai Sidrotul Muntaha, hanya memerlukan waktu 1 malam. Kalau diperhitungkan dengan ilmu paling canggih di zaman ini, mungkin langit satu saja butuh waktu jutaan tahun perjalanan kecepatan cahaya baru sampai. Cahaya matahari yang sampai ke bumi bukan cahaya yang di hari ini, tapi cahaya yang ribuan tahun silam. Makanya kalau sudah unsur Allah, maka tidak bisa dihitung dengan perhitungan manusia, sebab Allah itu menjadikan yang mustahil di pemikiran manusia menjadi sesuatu yang nyata. Kalau diri masih ail-ailan dengan kekuatan akal sendiri, maka tak akan keluar dari kemuskilan, sebab masih menyandarkan pada kekuatan akal sendiri. Jika mendekatkan diri pada Allah harus mau menutup indera, dan biarkan Allah memberikan nur makrifat kepahaman pada hati, dan menjauhkan diri penyandaran pada akal. Jika menemui hal aneh, misal mimpi ditemui oleh orang berjubah putih, ingat jangan mudah tertipu oleh rupa-rupa syaitan. Orang Arab juga semua berpakaian putih, lalu mimpi ketemu orang berpakaian putih, misal kamu kemudian sampai disuruh ini, diperintah itu, maka kamu nurut, berarti kamu telah disesatkan, kataku. Loh kok bisa mas? Misal aku disuruh membaca Quran, apa aku juga disesatkan? Kan itu membaca Quran, kata Musin. Iya, itu disesatkan, kamu sendiri tahu kan, orang ibadah itu bagaimana, niat sholat itu bagaimana, niat puasa itu bagaimana. Kan ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Lah kok kemudian kamu menjalankan bacaan Quran karena diperintah oleh orang yang kamu temui di dalam mimpi yang berjubah putih? Bukankah kamu membaca Quran berarti karena perintah orang dalam mimpi itu, bukan menuruti perintah Allah, paham tidak? Oh ya, baru aku berpikir ke sana, kata Musin. Ingat, namanya ikhlas dalam toreko itu, tak menganggap ibadah yang kita jalankan itu perbuatan kita sendiri, tapi itu adalah perbuatan Allah, sebab semua tubuh, jiwa, ruh, hati dan sampai kita bisa bergerak dan melakukan ibadah dengan cara dan ilmunya, itu tidak ada lain atas izin, kesempatan dan kekuatan Allah yang diberikan pada kita, sehingga tubuh mati kita bisa hidup dan bergerak melakukan ibadah. Maka ibadah itu secara hakikinya bukan perbuatan kita, karena bukan perbuatan kita, maka tak selayaknya kita mengharap balasan. Nah, baru amal itu bernilai, dan pantas mendapat balasan yang setimpal. Jika wirid, upayakan hati zikir. Zikir itu ingat dan zikir itu hanya Allah dan nama-namanya, waskurullah, ala bizikrillahi. Jadi semua berhubungan dengan Allah, dan zikir itu di hati secara umumnya, dan di latifah-latifah secara penempatannya, cukup ketika wirid itu hati menuliskan lafaz Allah, dan memegangnya dan menahannya dalam dada, sampai dada itu terasa pecah dan mengalirkan cahaya ilahiyah, serasa dingin seperti aliran air dari kulkas, mengaliri seluruh urat, dan menenangkan, menunjukkan hati telah mulai subur. Setiap waktu cahaya makrifat itu menyinari hati. Tapi jika hati penuh oleh keinginan nafsu, maka cahaya makrifat itu berlalu tanpa efek sama sekali, seperti kita bercermin di kaca, sementara kaca tertutup berbagai macam barang. Itu seperti ketika cahaya makrifat melintas di hati dan hati tertutup berbagai keinginan nafsu, maka ada ilham yang sampai di hati tak terbaca. Cerita, dulu tahun 2000, saya hidup di Pekalongan, di depan rumahku ada pohon mangga, setiap malam saya zikir di kamar, karena saya suka ngantuk, biar tubuh saya tegak, kalau zikir saya pangku bantal untuk mengganjal badan agar tegak, dan di depan saya taruh air putih untuk saya minum kalau haus.
Lampu kamar saya matikan, dan ketika saya memejamkan mata, dalam zikir, saya rasa ada cahaya berjatuhan seperti tetesan kembang api tetes, masuk ke dalam botol di depan saya. Karena kamar gelap sehingga cahaya berkilauan yang masuk ke dalam botol minuman di depan saya sedikit membuat kamar terang benderang. Mata saya buka, memang benar ada banyak cahaya nyata bukan dengan mata batin, terlihat dengan mata telanjang masuk ke dalam botol minuman saya. Saya tidak pedulikan, kembali saya lanjutkan zikir. Suatu kali saya rasa bantal di pangkuan saya yang saya pakai nahani tubuh saya banyak biji kelenteng memisah di sudut bantal, sehingga saya tidak nyaman, dan saya keluarkan dari bantal, dan saya buang di depan rumah, tepatnya di bawah pohon mangga. Aneh, heran saja, kok toko saya jadi laris sekali, dan aneh juga besoknya pohon mangga saya juga berbunga, padahal saat itu tidak musim buah mangga. Ada yang bisiki, agar air minum saya yang saya taruh di depan saya zikir, dipakai ngepel toko, dan air bekas pel-pelannya disuruh disiramkan ke batang mangga. Saya lakukan saja, karena saya juga belum tahu apa maksudnya. Toko saya saat itu laris sekali setelah saya pel, sampai kalau belanja pagi isi toko, siangnya habis dan sore harus kulakan lagi. Dan mangga di depan rumah juga berbuah, dan anehnya buahnya tidak umum, tidak wajar, bentuknya benjol-benjol, seperti buahnya ada yang mendorong dari dalam, dan saat itu rata-rata per buah mangga bobotnya sampai 3 kg, bahkan buahnya tidak muat kalau dimasukkan ke dalam kiloan. Saya aneh saja. Apalagi setelah masa berlalu pohon mangga di depan rumah saya itu tidak pernah berhenti berbuah, walau tidak musim buah mangga, mau kemarau atau hujan, setiap selesai dipanen bahkan belum selesai dipanen sudah tumbuh bunga baru, begitu terus, berbuah tanpa henti. Saat itu saya heran, mikirnya ini apa efek dari disiram air zikir itu. Saya kemudian mencoba ke pohon lain. Di belakang rumah saya saat itu, ada pohon jeruk purut, yang daunnya untuk masak. Saya coba siramkan air zikir ke pohon jeruk, dan sungguh menakjubkan. Hari ini disiram, besok pagi, setiap ujung pohon jeruk tumbuh bunga. Saya sebelumnya cuma nyiram batang, maka saya siramkan ke daun-daunnya, dan subhanallah, daun jeruk tumbuh tunas di setiap batang, dan tumbuh jeruk cepat. Asalnya lebih tinggi saya, tak sampai sebulan sudah lebih tinggi dari genteng rumah, dan lebat sekali, daunnya selebar telapak tangan. Sehingga setiap pagi diambil daunnya dijual ke pasar, dan saat itu dapat uang 20.000 tiap hari. Padahal hanya jual daun jeruk, dari satu pohon jeruk. Bagaimana kalau ribuan pohon jeruk? Juga bagaimana jika dari ribuan pohon mangga? Nah, kekuatan itulah salah satu yang saya masukkan ke dalam air zam-zam Asma itu, makanya jika ada yang punya tanaman yang seperti saya contohkan itu, silahkan dicoba. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata jika kita ikhlas dalam berzikir efeknya luar biasa ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.